komunitas Balikpapan Dev dan teman-teman yang lainnya. Oke, hari ini adalah hari pertemuan kita setelah sekian lama event belum muncul ya. Oke, kalau teman-teman perlu ketahuin, event kali ini itu adalah event ke-9 dari Balikpapan Dev. Jadi biasanya Balikpapan Dev itu menyelenggarakan event 2 mingguan. Cuma kemarin sempat beberapa vakum ya teman-teman ya. Tapi kita lanjut lagi di pertemuan weekly 9 ini yang berjudul Stop Making a Product, Start Selling a Solution. Speakernya akan diisi oleh Mas Habib Abdullah Wahyudi, founder Kingmakers Ways ID sebagai speaker kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin Mas Habib bisa perkenalkan diri dulu. Siapa sih sebenarnya Mas Habib Abdullah Wahyudi? Dipersilakan Mas Habib. Oke, terima kasih ya Pak intronya Mas Fatir. Oke, saya mulai dari mana dulu ya? Mungkin ya. Saya Habib Abdullah Wahyudi. Saya sarjana komputer ya. Ini sarjana komputer S1 Sistem Informasi. Nah, untuk founder Kingmaker Ways di sini ini sebenarnya itu formalitas saja. Saya juga kebetulan memang lagi bangun komunitas juga, bukan komunitas developer IT, tapi komunitas para pencari kerja. Namanya Kingmaker Ways itu ada Instagramnya, ada situsnya juga sesuai namanya tadi itu. Habis itu ada komunitas WA-nya. Komunitas WA-nya sekarang ada mungkin 55-an member lah gitu. Nah, komunitasnya itu buat mencari kerja lah gitu. Tadi lagi tulisan aja nih. Oke, kalau buat pekerjaan saya, mungkin banyak yang anggap kayak saya nih pekerjaan besar atau pekerjaan project manager di sini, mungkin asisten CEO mungkin saya juga sudah jadi pembuat game di Jepang mungkin atau apa. Saya tidak nih. Untuk sekarang saya sekedar guru penjas atau pendidikan jasmani. Jadi guru SMP pendidikan jasmani saya. Lagi mungkin saya Mas. Oke, terima kasih Mas Habib atas introduction-nya tadi. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, jadi topik hari ini itu berjudul Stop Making Product, Start Selling a Solution. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skill IT, tapi bingung cara mendapatkan klien pertama, nanti akan dibahas oleh Mas Habib ya. Jadi teman-teman udah capek-capek bikin portofolio gitu ya, codingan keren, tapi ujung-ujungnya cuma ditawar murah atau di ghosting lah gitu ya. Nah, jadi strateginya seperti apa, itu nanti akan dibahas oleh Mas Habib. Oke, Mas Habib, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Saya izin mempresentasikan juga ini ya, slideshow-nya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Ahmad Ali Abdillah nih. Tapi pengalamannya kan sudah luas, Mas. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di sini juga. Oke, mana nih? Oh, saya nggak bisa bagikan ya. Sebentar, Mas. Oke. Apakah sudah terlihat ini di layarnya? Oke, terlihat dengan jelas, Mas Habib. Oke, terima kasih ya. Oke, ini saya audit dulu nih, sekitar ada, alhamdulillah ya, yang bergabung dengan kita sekitar 25 orang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, karena ini juga makan ya minggu besok juga mesti istirahat sebenarnya buat kerja lagi atau bagaimana, tapi terima kasih sudah menyempatkan datang. Oke, jadi ada yang pertanyaan dari tadi itu yang pengalaman sudah banyak ya. Tadi saya cuma cerita kalau saya sekedar guru PJOK ya dari. Nah, ini saya jelaskan lagi deh. Nah, webinar di sini temanya adalah stop bikin produk, mulai jual solusi. Nah, kenapa temanya ini? Karena ya ini salah satu strategi proaktif berburu peluang di UKM hingga korporat ya, membangun ekosistem IT di Kalimantan. Ini salah satunya menurut saya sih kayak bisa di tackle dulu lah gitu, bisa dilurus dulu. Nah, ini perkenalkan lagi, saya tadi Habib Abdullah Wahyudi, founder Kingmaker Ways. Nah, ini saya sendiri tulis di sini kreatif teknologis sih. Saya
saya masih bingung soal title yang bagus bagaimana, tapi kayaknya setelah saya riset-riset lagi itu bagusan kreatif teknologis. Walaupun saya guru PJOK, saya juga ada hobi lain tuh seperti membuat game itu kan, bangun komunitasnya, pencari kerja tadi juga. Habis itu intinya mengajarkan orang sih, mengajarkan orang, ada juga yang kayak membuat proposal gitu-gitu. Intinya seperti membantu membantu orang lah kebanyakan belakangan ini. Oke, jadi kita mulai dulu dari slide selanjutnya, yaitu mendobrak ekosistem IT daerah. Nah, di sini saya ada beberapa poin, diantaranya itu adalah ubah mindset reaktif jadi proaktif. Berhenti sekedar menunggu lowongan dibuka, dan mulai menjemput dan menciptakan peluang. Dan mungkin agak membingungkan ya, ini bagaimana nih maksudnya menjemput dan menciptakan peluang. Soalnya kadang kan kita mesti nunggu tuh biasanya ya ada yang share nih lowongan, aku lamar gitu. Nah gitu nih, salah satunya lagi itu adalah kemenangan dari daerah. Talenta Kalimantan itu bisa ya, kita mesti dulu bisa menggait klien dari nasional hingga global langsung dari rumah, atau minimal langsung dari kayak dari kotanya masing-masing lah. Gitu. Yang selanjutnya lagi ada dampak ekosistem. Jika ada 100 developer atau desainer atau kreator lainnya yang lokal jago menggait klien secara proaktif, perputaran ekonomi digital Kaltim akan melesat tanpa bergantung proyek fisik lokal, alias yang misalnya tunggu pemerintah akan minta buatkan ini, pemerintah minta buatkan itu, perusahaan ini minta itu. Sebenarnya itu ya agak nunggu juga kan, nunggu orang dalam mungkin ngasih tahu, mungkin teman yang ngasih tahu juga, adakah yang bisa ngerjakan ini. Tapi kan kita, kalau kita nunggu sendiri itu sebenarnya kadang agak kelewatan kesempatan gitu, nah menurut saya gitu. Nah selanjutnya itu yang saya mau memperkenalkan ke kalian itu ada namanya over psikologi. Nah apa itu over psikologi? Itu istilahnya itu bukan istilah baku tunggal dalam ilmu psikologi. Karena beberapa ada yang anggap itu psikologi dan itu agak diremehkan gitu sih istilahnya. Dianggapnya itu kayak sok-sok tahu soal psikologi atau bukan gitu. Itu sebenarnya cuma konsep psikologis yang digunakan dalam menyusun sebuah penawaran bisnis agar menarik minat konsumen. Ini istilah simpelnya sih, gimana cara kita mengemas keahlian teknis atau keahlian khusus jasa menjadi penawaran bisnis yang orang bakalan bilang, kayaknya aku mau butuh itu juga. Kayaknya aku rugi kalau aku nggak ambil itu gitu. Nah gitu. Pada dasar gitu. Jadi istilahnya kita kan bisa, kita nih jago nih. Misalnya tadi yang AI, tadi yang biasanya itu, tadi habis itu ada yang pembahasan juga kayak bisa Postgre, bisa database ini, database itu. Tapi kan kalau memang kita nawarkan ke orang, kita kan belum tentu orang yang kita tawarkan itu paham apaan itu, gitu nah gitu. Dari kita buat mengatasinya itu selanjutnya nih. Nah realita pahitnya itu, kenapa portofolio canggihmu atau yang hebatmu itu masih ditawar dengan murah. Nah ini saya kasih jujur-jujuran aja, soalnya kita kebanyakan pamer barang. Nah, salah satunya tuh bikin codingan atau desain gahar nih. Desainnya bagus banget, tapi pas kita nawarin, Pak mau kayak ini, tapi ditawarkan habis itu cuma 500.000 atau bahkan lebih murah. Sama UKM, atau bahkan cuma sekedar dibaca doang, atau bahkan nggak dibaca sama sekali. Kan rasanya sakit kan, kita sudah buat berapa bulan gitu, tapi pas sudah ditawarkan malah ya tangan kosong, kalau nggak cuma sekedar bayar ala kadarnya atau harga teman bahkan. Nah, akar masalahnya itu sampean Anda, kamu sibuk pamer spek sama framework. Pada klien itu cuma cari penyelesai masalah. Transfer gitu. Bukan, enggak menyinggung, tapi itu sih pada dasarnya. Kita pamer kita bisa ini, bisa itu, tapi kita enggak menduluankan apakah kita bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah, ini prinsipnya di sini. Orang tidak membeli baris kode atau rumitnya sistemmu. Orang membeli rasa tenang dan hilangnya masalah operasional mereka, pada dasarnya gitu. Nah, jadi kita bakalan belajar di sini kayak gimana mengemas bahasa yang rumit, yang bagi orang rumit itu jadi bahasa sehari-hari lah pada dasarnya gitu. Dan itu selanjutnya itu bakalan di sini. Kenali dulu siapa yang kamu ajak bicara, yang pertama. Nah, misal ada perusahaan besar nih atau korporasi,
ada juga UKM atau bisnis lokal. Kita mungkin mulai dari bisnis ya perusahaan berukuran besar ya. Nah, ini pertama, ini ada targetnya itu manajer divisi atau departemen atau kepala departemennya, misal departemen marketing atau departemen sistem atau departemen saya lupa apa aja, tapi mungkin bisa diincar aja lah, mungkin mereka tuh bisa di email atau bisa didatangin aja kalau memang berani, atau ada WA-nya mungkin, atau bisa di LinkedIn ya kalau memang ada, biasanya di LinkedIn bisa juga. Kalau memang mereka ada memberikan lampu hijau buat ngubungin kembali itu bagus. Nah, masalah di perusahaan ini kan pasti berbeda sama yang namanya di UKM ya. Nah, ini ada salah satu masalahnya tuh efisiensi sistem internal atau KPI. KPI di sini adalah Key Performance Indicator atau indikator kerja utama. Misalnya itu kayak buat ngukur misalnya sehari ini si bagian ini mesti menjual 1.000 produk, atau misalnya di bagian ini kita mesti menawarkan 10 perusahaan gini jasa kita gitu, nah mesti gitu. Jadi istilahnya ada kayak indikator tertentu buat menentukan sebuah effort itu sukses atau enggak gitu. Nah, habis itu bahasa yang digunakan itu pangkas biaya operasional dan minim resiko. Ini temanya misalnya, ini kayak misalnya perusahaan besar nih, jadi kita bakal ngebahas yang namanya temanya memangkas biaya operasional mereka. Jadi selain meminimkan resiko, misalnya meminimkan resiko kebocoran data, meminimkan resiko kebocoran produknya nanti leak-nya gitu. Misalnya sekarang kan ada GTA 6 kan lagi dibocorkan Allah ya, jadi gitu. Nah, ini salah satunya nih ada UKM juga atau bisnis lokal. Sekarang temanya beda lagi karena UKM ini nggak ada sistem yang seperti perusahaan besar. Jadi kita nggak bisa bahasa rumit-rumit gitu. Ada KPI, ada persentase, nggak perlu. Kita bahasanya lebih membumi lagi lah istilahnya. Nah, jadi targetnya itu ada pemilik toko atau owner langsung. Misalnya toko atau kafe, bebas sih. Nah, masalahnya tuh persentase harga yang ribet, manual atau rawan bocor. Misalnya lagi rawan bocor nih, bisa juga kayak gampang rusak, gampang dimakan rayap, bisa juga kayak kalau memang kebanjiran atau kehujanan itu kan bahaya juga ya, misalnya ada kayak tumpukan kertas gitu, kayak pembelian hari ini gitu tuh kan mereka kan kadang nyatat manual kan gitu. Nah, itu kalau memang hilang, itu nanti pasti yang rugi siapa? Rugi itu pasti karyawan ya, atau yang juga si pemiliknya karena catatannya hilang. Nah, habis itu bahasa yang digunakan tuh hemat waktu dan cegah uang atau barang yang hilang. Simpel lah gitu. Mereka kayak bahasanya super simpel lagi, hemat waktu dan mencegah sesuatu hilang atau duit gitu nah. Itu biayanya jadi lebih hemat lagi bagi mereka. Nah, selanjutnya itu uh, oh sorry, ini ada formulanya, adalah rumusnya yang saya simpelkan ini, yaitu seperti ini. Misal rumus simpelnya itu gunakan solusi bukan jargon. Nah, jargon sendiri itu adalah kalimat kata-kata khusus yang dipakai di berbagai bidang kehidupan, pekerjaan atau lingkungan tertentu. Jadi misalnya kayak ya yang gitu, yang kayak KPI tadi, habis itu ada yang kayak persentase efektivitas atau kayak apa lagi ya namanya, yang misalnya pemrograman tuh. Nah, misalnya kayak full stack, Laravel, bla bla bla, itu kan ya mungkin orang sesama programmer, sesama bidang kalian bakal paham. Cuma kalau misalnya kita menawarkan produk ke orang, mereka nggak bakal paham itu apa. Mungkin kedengarannya, oh ya canggih, tapi ya itu apa gunanya buat mereka gitu. Nah, bahasa bahasa simpelnya gitu. Nah, dari rumus simpelnya tuh yang pertama tuh, kalimat pertama yaitu fitur teknis. Fitur teknis, masalah operasional plus dampak nilai dan waktu. Fitur teknis di sini yaitu saya izinkan saya membuat aplikasi kasir misalnya untuk mengatasi masalah operasional tertentu, misalnya mengatasi karyawan yang nggak menulis catatannya misalnya, atau tidak tidak mencatat lagi yang namanya pesanan yang dipesan orang tapi tidak dicatatnya gitu. Nah, jadi kayak istilahnya ada jomplang gitu, nah kan biasanya gitu kan, ada pas di audit itu ada yang barang yang hilang, jadi nanti gajinya malah dipotong juga nanti orang, biasanya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi masalah operasional yang diselesaikan itu apa? Habis itu dampak nilainya dalam waktu. Nah, jadi kita tadi misalnya tadi yang kasir tadi ya, kita bisa mulai juga dari untuk menghindari ke ke apa ya istilahnya? Untuk menghindari kita mudahnya untuk menghindari
penilaian atau pembelian yang tidak tercatat misalnya, atau kayak pembelian yang barangnya ada tapi barangnya tidak ada tapi malah 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 nggak ada malah sudah terjual. Istilahnya barang yang nggak ada tapi kan kadang gitu sih, kayak istilahnya ada barangnya ada tapi kayak pas di scan itu malah maaf mas sudah habis barangnya jadi nggak bisa dijual gitu. Nah ya gitu misalnya gini, mungkin lebih bagus saya jelaskan dulu sebelah deh. Nah format translasinya itu contohnya aja deh. Contoh UKM atau kafe misalnya, saya bisa buatkan web inventaris berbasis Laravel atau Postgre. Nah ini jargon sih, itu kan karena istilahnya orang pemilik kafe itu nggak bakal paham itu Laravel itu apa, Postgre SQL itu apa. Nah tapi jadi kayak bahasa yang bisa digunakan itu, nanti saya bantu Om bikin sistem rekap stok otomatis lewat HP biar nggak ada barang yang hilang di gudang. Nah itu istilahnya gitu. Kita walaupun kita sudah jadi programmer, kita sudah jadi pekerjaan yang tinggi-tinggi, kita juga nggak bisa melupakan juga bahasa manusia kita sebelumnya itu gimana. Sebelum kita tahu teknologi yang sekarang, misalnya gitu. Nah ini ada contoh corporate juga nih, ada saya ahli optimisasi query database dan coaching Redis misalnya. Nah itu, nah solusinya apa? Kalau misalnya kita itu kan nggak, mereka mungkin kalau memang perusahaan itu bakal ada yang paham ini, tapi kalau memang sampai ke tangan HR, sampai tangan ke bos perusahaannya, tapi mereka apa sih gitu, nah pasti istilahnya mereka ini bahasa apa sih gitu, nah query database tuh ngapain gitu, nah yang ngerti cuma programmernya aja. Jadi ya solusinya tuh bahasanya gini, jadi saya memangkas waktu loading system dari 20 detik menjadi 5 detik, menjadi 1 detik agar staf lapangan hemat ribuan jam kerja. Mungkin itu nggak kelihatan ya, kayak 20 detik jadi 1 detik itu kayak nggak, mungkin nggak kelihatan jangka pendek mungkin, tapi nanti ke depannya bakal lebih hemat waktu. Maksudnya nanti setiap kali nge-search itu nanti loading, setiap search loading gitu. Nah itu bahasa yang seperti ini yang bakal dipahami orang-orang, entah itu corporate atau perusahaan atau yang kayak UKM cafe gitu. Jadi kita bisa usahakan itu bahasanya agak-agak bermudah ya. Ini juga bisa diterapkan juga buat pencarian kerja. Contohnya gini, misalnya kan mereka membutuhkan programmer ya. Programmer itu buat sistem banking mereka misalnya. Kalian juga bisa menetapkan ini kalau tulisan ini di email. Saya dapat memangkas waktu login dari loading page ke home screen itu dalam 1 detik saja misalnya gitu kan. Bangkal tim Tara itu masih agak lambat gitu. Nah kadang juga loadingnya itu pas pakai QRIS itu masih lambat, tuh kita bisa jelaskan di situ, kita bisa memperbagus sistemnya gitu, nggak apa-apa. Kita nggak mesti kayak sebut bahasa-bahasa yang rumit ini ke mereka pada saat gitu. Apalagi buat ke kafe atau ke UKM. Misalnya itu bahasa mereka juga nggak bakal paham yang namanya loading itu, nggak usah. Intinya tuh mereka kayak mempermudah mereka, habis itu bisa mempersimpel mereka tanpa mereka kehilangan atau kerugian di masa depannya pada saat gitu. Oke, bisa dilihat. Oke. Nah, studi kasus nyatanya di sini menghadapi klien konvensional. Contoh aja nih, di sini ada namanya Pak Bambang. Ya, beliau nih pemilik toko furnitur yang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Staf yang biasanya mengetik Excel itu lagi sakit. Pak Bambang lagi pusing nulis nota manual di kertas karena nggak tahu sisa stok sofanya kayu di gudang berapa. Itu misalnya bapaknya lagi ngetik nih. Baru ada yang datang ke kalian misalnya. Pendekatan keliru bakal kayak gini. Om, tak buatkan web ERP furnitur ya, pakai React dan Laravel. Nah, tapi pasti Pak Bambang tuh, apa maksudmu gitu, nah pasti bilang gitu, saya pusing, saya nggak ngerti yang kayak gitu, pasti gitu jawabannya kan gitu. Apa itu ERP gitu misalnya, apalagi kalau apalagi sudah umur kayak 40-an tuh sudah nggak mau dia nggak mau pusing bahasanya. Nah pendekatan solutif gini misalnya Pak Bambang lagi nulis nih. Nah gitu, ini baru kita dekati, misalnya Pak Bambang lagi pusingnya nyatat nota manual gara-gara Mbak admin sakit. Gimana kalau saya tak bikinkan form simple di HP Om, tinggal klik nama barang, rekapnya otomatis, kayak di Excel nanti pas Mbak adminnya kembali, datanya sudah rapi, tambah Om ketik manual lagi. Nah apalagi yang sudah di HP itu, kalau misalnya sudah bisa ketik di HP aja, mereka kalau suka. Simpelnya itu kan kita tinggal ketik di HP,
Dan nanti Omnya nanti tinggal tinggal print, tinggal kirim ke Mbak admin ya nanti, daripada beliau mesti ngetik satu-satu gitu. Kan gitu, mungkin bahasanya lebih simple lagi gitu. Nah, aturan di sini ada aturan emasnya di sini. Mulailah dari small potatoes atau ya kentang kecil lah. Mulai kecil-kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar dulu. Jangan langsung tawarkan proyek yang nilainya langsung puluhan juta, tapi selesaikan dulu satu masalah kecil, baru bangun kepercayaan. Ini yang saya pelajarin dari partnership gitu. Partnership itu kita nggak bisa ngerjakan produk masalah mereka atau kayak kita bantu mereka doang cuma pas ada modalnya. Tapi kita bantuin mereka pas lagi entah tuh susah, pas sulit, atau pas mereka lagi belum ada budgetnya. Nah, kalau misalnya kita sudah ada budgetnya, mereka sudah ada budgetnya, kita sudah bantu kan, dan mereka suatu saat ada budget, emang kira-kira siapa yang dihubungin duluan? Pasti kita kan, karena sudah bantuin kemarin, istilahnya. Jadi kayak mereka nggak perlu mempertanyakan lagi kayak ini orang bisa dianu nggak ya, bisa dipercaya nggak ya, dan bakal bantu nggak ya, ini kan sudah ada budget, kita nih bakal mau lagi nggak gitu. Ini pasti mereka pikir yang pertama itu kita, karena kita sudah bantu pas lagi susah. Nah gitu, jadi saya masalah kecil satu dulu, baru nanti kalau memang ke depannya bisa lagi, itu nanti mereka pasti minta ke depannya. Nah, baru yang selanjutnya itu poinnya adalah turunkan resiko. Ya, klien pasti takut rugi kan ya, pastinya ya. Nah, kasih jaminan dulu lah, misalnya anggap aja kayak bug fix 30 hari, atau free support, atau audit di awal. Nah, misalnya kayak kita buat, anggap aja aplikasi visualisasi ya buat di Expo. Nah, itu mereka lebih baik, itu lebih enak kalau misalnya kita bilang, saya juga bisa kok Pak jadi orang di lapangan itu yang menjelaskan produknya, misalnya menjelaskan produk motornya, misalnya menjelaskan produk ini yang visualisasi tadi. Saya jadi orang di scan gitu. Nah, itu mereka bakal senang karena istilahnya mereka juga memperhemat juga, dan kita bisa ngasih kejaminan turunkan resikonya juga. Jadi kalau ada kayak bug gitu misalnya, atau ada kayak kesalahan pemrogramannya, itu nanti kita bisa urus sendiri gitu langsung. Bisa mungkin pas kita ketik dulu gitu, baru nanti kita upload lagi, kita hosting lagi, baru kita tampilkan lagi visualisasinya kan gitu. Itu istilahnya gitu, kita juga menjamin kelancarannya, penggunaannya gitu juga, itu bisa juga. Nah, bisa ada berikan perbandingan, ini yang penting sih, penting semua, tapi ini salah satunya yang penting. Nah, berikan perbandingan, bandingkan tarif jasa kita dengan potensi kerugian, misal puluhan juta ya misalnya, kalau misalnya yang bakal dialamin klien kalau misalnya masalahnya dibiarkan. Nah, kayak tadi itu, misalnya kita, kalau misalnya memang kasir, tapi cuma nggak ada aplikasi, kasirnya cuma kayak nulis gini aja, ST 6.000. Nanti kok memang mbak kasirnya nulis jujur gimana? Kalau misalnya nggak nulis jujur gimana? Itu. Tapi kok memang kayak kita bisa buatkan aplikasinya kayak diklik itu, dan kita diklik itu kayak point of sales gitu kan, misalnya kita klik ini yang kayak di kafe-kafe besar tuh kan, nanti kan bisa masuk ke database kita, bisa masuk ke rekap penjualan, habis itu kita bisa bandingkan lo inventory-nya sama anunya gitu. Nah, jadi istilahnya gitu, kita bisa bandingkan. Menurut saya Pak, kita pakai bahasa seperti ini aja ya, kalau misalnya menurut saya Pak, kalau memang ini kita biarkan lagi, ada kemungkinan kok inventory-nya tidak akan seimbang dengan yang namanya yang bahan baku yang terpakai, dan bisa juga ada kesalahan penulisan dari adminnya atau kasirnya, dan itu mungkin kedepannya bisa mencapai puluhan juta kerugiannya Pak gitu. Anggap aja gitu, kita mesti ada bahasanya gitu juga. Soalnya kalau memang tanpa kayak gitu, istilahnya nanti mereka kayak belum kurang yakin, istilahnya kalau aku buat ini terus apa anunya nih, apa kelebihannya kan, istilahnya bakal rugi nggak aku. Nah itu kadang gitu, kalau orang bisnis dia bakal mempertimbangkan apakah itu membantu bisnisnya atau itu bakal merugikan bisnisnya. Jadi kita bakal tutup itu keduanya dengan berikan perbandingan gitu. Nah, oke, selanjutnya yaitu selanjutnya nih ada ya, biasanya kalau misalnya pertanyaan umumnya itu bakal kayak gini. Nanti selanjutnya bakal ada sesi pertanyaan. Jadi kalau mau open mic atau kayak misi yang tadi itu, misi di forum tadi juga silakan. Nah, biasanya tanya jawabnya begini. Kalau misalnya UKM bilang nggak ada budget buat IT itu bagaimana ya? Nah, misalnya tunjukkan aja kalau misalnya bahwa solusimu itu bukan beban atau
pengeluaran yang percuma gitu, tapi penghematan uang yang nilainya lebih besar daripada tarif Anda. Nah gitu, misalnya kita buat, anggap aja visualisasi, deh, kayak di Sepinggan, kayak di perumahan, ada namanya perumahan Sepinggan apa gitu namanya, pertama kalau nggak salah. Itu kan mereka banyak rumah yang belum jadi, misalnya. Tapi kita nih beberapa kayak Sinar Mes lain itu mereka punya virtual tour, jadi kita bisa ngelihat rumahnya itu tanpa perlu ke sana. Jadi istilahnya ada kayak orang yang mau dari Jawa pindah ke Balikpapan tuh tinggal tinggal lihat aja di HP-nya gitu. Nah gitu. Nah kalau misalnya memang mereka mau melanjutkan itu tanpa virtual tour gitu, misalnya itu bakal rugi karena istilahnya orang masuk mesti ke sini dulu buat ngeliat rumah gitu, nah hitungannya gitu. Nah gitu juga kalau misalnya kita mau absen, masuk mesti absennya itu ke kantor dulu baru trik gitu. Mungkin lebih jujur kayak gitu sih, tapi bisa juga kan absen kita pakai login dari HP gitu kan, pas sudah kita di lokasi sudah absen gitu. Nah kadang beberapa gitu sistemnya, ini tuh kita mempermudah aja daripada kita cuma misalnya minimal ya kayak memperhemat kertas, memperbanyak marketing, memperbanyak penjualan gitu-gitu sih istilahnya gitu. Lebih hemat ke depannya, kita mesti kasih value itu. Nah habis itu gimana cara nembus korporat tanpa orang dalam? Ini agak rumit, tapi kalau memang ada bisa dilakukan, agak beruntung sih. Istilahnya gini, kontak langsung user atau manager via LinkedIn. Nah ini bisa kita kirim micro audit. Micro audit ini gimana? Misalnya kita ada buka situs tertentu. Nah kita pas kita klik tombol ini kok malah nggak bisa, tombol pembelian nggak bisa, tapi itu tombol kontak kami juga nggak bisa, malah malah layar 505 misalnya gitu. Terus jadi kita catatin ini apa yang errornya di situs ini, apa yang dibutuhkan di sini gitu. Nah ini jadi kita nih kayak tulis misalnya gini, tombol misalnya tombol brosur tidak bisa brosur tidak bisa diklik misalnya. Nah kalau misalnya tombol brosur yang nggak bisa diklik, kita nggak bisa lihat produk mereka kan pastinya. Nah gitu, istilahnya kita nggak bisa melihat produk mereka. Jadi istilahnya mereka bakal rugi juga kalau memang itu dibiarkan. Jadi kita kita tulis tombol brosur error, dan itu nanti kita solusinya yaitu peremajaan website dengan tampilan dan tombol brosur yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan gitu misalnya gitu. Itu kita bisa tawarkan ke si manajernya, bisa juga kayak emailnya juga nggak apa-apa. Kalau memang kalian memang agak memakan waktu, tapi itu bisa mempermudah jalan kalian buat keterima. Karena istilahnya kita berarti sudah riset, nggak cuma sekedar halo saya Habib Abdullah, saya lulusan S1. Terus apa? Terus mereka buat apa? Mereka tahu nilai kita tinggi. Buat apa mereka tahu kita S2 di sini, S2 di sana. Buat apa? Kita cuma pamerkan kita bisa apa, bukan kita pamerkan kita bisa menyelesaikan masalah mereka kan gitu. Nah, pada dasarnya. Jadi istilahnya kita bisa mulai dari micro audit tadi. Kita juga bisa email, entah kita bisa di Instagram mereka juga bisa. Nanti paling yang mereka yang di Instagram itu bisa diarahkan lagi ke manajer mereka. Nah, habis itu gimana cara menentukan harga biar nggak kemurahan? Ini agak tricky lagi juga sih. Patok harga yang berbasis dampaknya, bukan harga sekedar menghitung jam kerja. Nah, ini istilahnya project nih, biasanya kan kita kayak agak bingung menentukannya misalnya gitu. Nah, kalau mau tahu itu biasanya kita cari tahu dulu mereka nih kemungkinan besar apa, bisnisnya sebesar apa gitu. Itu dulu, bisnisnya sebesar apa. Kalau misalnya memang kita anggap aja mereka kayak perumahan tadi ya, perumahan itu kan bisa 1M ya satu rumah gitu. Jadi kita nggak perluan, kita ambil aja 10%-nya. 10% atau 5% dari harga yang harga yang udah satu rumah yang paling mewah tuh. Misalnya kita buat buat visualisasi atau buat webnya perumahan Citraland misalnya. Citraland itu ada beberapa rumah, ada itu. Kita ambil aja 5% dari harga rumah mereka yang paling mahal. Nah, ini kita nanti bakal nawarkan itu kalau memang ada satu rumah terjual karena produk Anda, misalnya website-nya tadi bagus, habis itu brosurnya juga sudah bisa diklik, habis itu website-nya juga lebih menjanjikan buat meyakinkan pembeli.
itu bakal istilahnya mereka bakal balik modal juga kan hitungannya dalam satu rumah tuh. Nah itu, jadi kita kalau misalnya yang bingung itu ambil persentase dari sekiranya mereka untung berapa baru jadikan dan kita juga jadikan itu patokan patokan buat yang tadi, kalau memang solusimu itu bukan beban atau pengeluaran tapi penghematan uang yang nilainya lebih besar. Jadi istilahnya kalau memang kita buat website yang lebih bagus misalnya, atau yang tadi visual visual tour atau bagaimana itu, nanti kita kan kalau memang ada penjualan juga mereka bakal balik untung juga kan. Jadi istilahnya gitu, kita bisa beli itu. Misalnya dari website ini nggak ada menjual apa-apa, tapi nanti ke depannya kalau misalnya memang ada setelah ada virtual tour, ada kayak yang browser yang bisa diklik, itu nanti bisa menghasilkan 5 Pak. Bisa meningkatkan persentase penjualan sekitar 35% gitu. Apa aja gitu. Itu buat meyakinkan mereka gitu. Mungkin dari sini ada yang dipertanyakan, mungkin kayaknya tadi saya juga agak kecepatan ngomongnya. Ini juga apakah ada pertanyaan ini? Silakan kalau mau buka. Yang tadi itu ada Q&A-nya tadi di mana? Ini ya, ada nanti dibacakan sama Mas Fatir, Mas Habib. Oh ya kan, oke. Oke. Kalau bagian silakan diisi ya di anunya itu di bagian chat. Oke. Kita pause dulu untuk Mas Habib untuk materi paparannya hari ini. Terima kasih Mas Habib untuk paparan materi hari ini. Materinya sangat menarik ya. Tadi saya coba lihat itu strategi kita untuk mendapatkan sebuah project ya teman-teman ya. Jadi bagaimana triknya sih agar kita itu bisa mendapatkan atau menawarkan sebuah produk gitu ya. Jadi tidak terfokus kepada kita menjelaskan secara teknis, tapi apa yang kita tawarkan untuk menjawab permasalahan klien seperti ya, Mas Habib ya. Oke, Mas Habib, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mas Habib sebenarnya bisa lihat ya di link tersebut. Mas Habib kalau pengen lihat bisa diklik aja linknya. Oke, ini saya bacakan dulu dari yang paling banyak like-nya ya. Yang nomor 1 ini dari teman-teman. Yang pertanyaan pertama, apakah ada, Mas Habib, apakah ada teknik khusus biar kita sampaikan itu nggak over expectation? Misal kita tawarkan ke klien, Mas, saya bikin toko online, tapi ekspektasinya Shopee, kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya intinya, gimana sih caranya kita menjelaskan pertanyaan ini, itu nggak over expectation gitu. Jadi, kita itu sebenarnya nawarkan toko online tapi ekspektasi dari kliennya itu dia Shopee kayak gitu. Nah mungkin bisa dijawab dulu Mas untuk pertanyaannya yang pertama. Silakan, dipersilakan Mas. Oke, Mas, terima Mas kasih ya. sorry Mas Habib, Mas Habib bisa melihat pertanyaannya secara langsung ya di link yang ada di komentar. Sudah saya pin tadi. Oh ini ada. Kalau Mas Habib mungkin terlewat pertanyaan yang saya bacakan tadi, Mas Habib bisa buka di link yang ada di komentar. Yang Slido nih ya? Iya, Slido betul. Itu tadi saya bacakan dari yang like-nya yang paling atas ya. Oh iya, ini ada. Oke, dipersilakan Mas Habib. Itu pertanyaan lumayan banyak. Mungkin kita satu dulu. Oke, kita mulai ya. Terima kasih bagi Anonymous yang menjelaskan kalau memang apa ada teknik khusus yang menyampaikan itu biar nggak over expectation ya. Misalnya kita nawarkan klien itu, Mas saya bikin toko online tapi malah kayak Shopee ya. Nah, kayak gitu kan biasanya gitu orang, aduh. Betul. Jadi kita kayak foto saya yang di pertama kan, gitu. Nah, ini ada, tapi kita menjelaskannya mesti sabar karena istilahnya kalau kita buatkan toko online yang dipilih pikiran pertama orang tua, apalagi kayak orang warga umum itu biasanya pasti ngomongnya pasti toko online kan, toko online ya pasti Shopee, Tokopedia sama Blibli kan. Jadi mereka pasti langsung oh iya nyambungnya ke situ gitu nah. Nah gitu. Kalau dari ada beberapa tekniknya misalnya gitu. Tekniknya itu dimulai dari kita menjelaskan dulu. Ini bukan seperti Shopee Bu. Misalnya Bu atau Pak, kita jelaskan dulu. Ini pelan-pelan aja. Soalnya kita mesti kasih penjelasan juga. Kalau misalnya memang ini bukan seperti yang ekspektasi mereka gitu nah, beliau gitu nah. Misalnya yang pertama ya, ini buat toko ibu sendiri Bu. Misalnya bukan kayak Shopee, tapi lebih ke menjual produk ibu aja. Di situ ada kayak
penjelasannya, ada pembukaannya gitu Bu. Bisa diakses dari HP juga kok Bu, nggak apa-apa gitu. Ini soalnya dia nggak bakal seribet Shopee juga. Kita bakal ada kalimat juga, ada kalimat tidak seribet Shopee karena hitungannya Shopee itu buat anu ya, misalnya Shopee itu agak ribet kan, istilahnya mesti gini, mesti kayak ada anunya lagi, istilahnya kita lebih simpel Bu. Jadi orang-orang pas buka situs Ibu langsung bisa kelihatan nih Bu, produk-produk Ibu apa aja. Ada kategorinya juga, misalnya Ibu jual makanan makanan hewan nih, ada makanan kucing, ini ada tombol nanti kalau kita mencet tombol makanan kucing, yang muncul nanti produk-produknya, misalnya Whiskas, habis itu Miau gitu-gitu. Ada juga makanan anjing Bu, nanti gitu. Tapi kita nggak perlu kayak ribet-ribet kayak Shopee karena kita buat Ibu aja. Kita bakal persimpel lagi Bu. Jadi bahkan Ibu bisa operasikan juga gitu. Istilahnya gitu. Istilahnya persimpel bahasanya buat kliennya. Apalagi orang tua itu kan masih aduh kayak tadi nah. Tadi bisa di HP, bahasanya bisa di HP, habis itu kita bisa jelaskan juga kalau memang itu lebih simpel bahkan daripada Shopee misalnya itu apa lebih simpel daripada yang dijelaskan diminta mereka itu ekspektasi mereka bakal pilih yang lebih simpel gitu. Pada saat gitu mereka nggak mau ribet kan, mereka butuh solusi bukan sesuatu yang memperibet mereka pada saat gitu. Mungkin kok memang mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin agak di pertanyaan ini soal pertanyaan ini. Bagaimana? Oke, terima kasih Mas Habib. Semoga pertanyaannya terjawab ya teman-teman yang nanya pertanyaan yang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Habib, ini ada pertanyaan. Mas Habib bisa lihat di Slido ya? Iya, ada yang Ya, oke. yang hilang tiba-tiba tadi muncul lagi. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang kedua. Ada yang bertanya dari teman-teman, Mas Habib, sebelumnya apakah pernah bekerja di corporate dan pernah membuat sebuah produk? Oke, terima kasih ya Pak buat penjelasannya nih. Habis itu terima kasih juga bagi Anonymous yang menanyakan ini. Pernah kerja di corporate enggak ya? Pernah beberapa kali itu pas saya di kampus juga ada pas lagi kuliah, saya secara personal itu diminta sama teman SMK saya buat gabung ini, kamu buat jadi programmer game ya. Ada diminta nih sama apa ya, kalau salah saya lupa, kayak tempat les gitu, tempat bimbel, saya lupa juga. Nah, kalau misalnya memang yang paling recent itu apa ya, 2023 itu saya ada kerja bahkan 9 bulan kalau nggak salah. Saya di situ ada menjadi asisten ownernya atau asisten CEO-nya. Situ saya baru masuk, saya laparnya orang 3D, malah jadinya dijadikan malah orang asisten beliau. Entah kenapa. Tapi kayaknya mungkin CEO ini agak tampilannya memang beda sih menurut saya sih. Kalau saya pikir lagi, CEO ini bisa menilai orang lebih dari sekedar kemampuan per titiknya gitu. Nah, mereka bisa nilai bahkan dari detik pertama masuk itu, ini orang bakal bagaimana gitu sih. Nah, saya sebagai di situ juga yang selain jadi asisten CEO tadi, saya juga jadi project manager. Ada yang ngomong tadi? Oke, sudah cukup Mas Habib? Oh enggak. Maksudnya saya jadi project manager itu ada buat produk sih, benar-benar. Yang tadi mana pertanyaan tadi? Nah, itu ada buat project, ada kayak metaverse juga. Habis itu ada juga dipresentasikan ke 56 negara. Ada juga yang buat game juga, ada juga yang beberapa produk gitu. Saya jadi project manajernya. Saya juga project manager yang di bagian programmernya, ada juga yang kalau produk intinya ada beberapa gitu, tapi saya nggak terlalu. Oh, ada pertanyaan baru nih Mas. Memutuskan tidak lanjut karir di bidang tech. Ini bisa mungkin bisa disebutkan juga bagi yang lain. Oke, mungkin mau dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Mas Habib? Iya, bisa dilanjutkan aja dulu, ini soalnya ada hubungannya Pak. Oke, kalau gitu langsung saya bacakan dulu ya Mas Habib ya. Oke, ini menyambung di pertanyaan sebelumnya teman-teman. Jadi pertanyaan sebelumnya itu adalah apakah Mas Habib ini pernah bekerja di corporate dan membuat sebuah produk? Dan di pertanyaan yang kedua ini, apakah Mas Habib ini kenapa pada akhirnya tidak melanjutkan karir di bidang tech? Mungkin dilanjutkan aja Mas. Oke, Jawaban ini ada relasinya. Terima kasih Mas.
Mas Fatir, ini saya bakal lanjutin lagi yang bertanya tadi. Sebenarnya saya tadi kemarin itu saya betah aja dan saya juga astaga apa ini kaget aku. Saya betah-betah aja di situ dan akhir-akhirnya itu saya ada keperluan keluarga dan itu agak demanding ya. Saya juga kemarin kehilangan motivasi juga buat kerja sih sebenarnya. Itu jadi saya bukan bukan berhenti juga bidang tech. Saya setelah dari yang bagian tadi itu adalah yang tadi yang saya bilang asisten CEO sama project manager itu juga saya juga ada kayak ngurus 10 anak SMK itu mereka yang setengahnya itu bahkan belum ngerti pemrograman itu pas sudah selesai mereka sudah bisa pemrograman dan bisa buat game sendiri masing-masing. Nah itu tapi setelah itu saya pas sudah setelah berapa bulan di situ saya juga sudah keluar dari situ karena ada kebutuhan keluarga yang mendesak dan saya juga jadi saya belum bisa namanya kerja full time waktu itu. Jadi saya keluar dan saya tetap jalani kerjaan tech karena beberapa orang masih perlu gitu. Misalnya kadang ada yang Mas Habib buatkan game ini dong. Mas Habib ada nih temanku yang yang lagi skripsi nih yang lagi butuh game edukasi. Oke, saya buatkan gitu. Jadi selama ini yang portofolio saya itu kebanyakan memang isinya dari orang-orang yang minta buatkan program, entah game edukasi, entah game dongeng, entah itu aplikasi kasir gitu-gitu. Ini itu kebanyakan masih saya jadi ada pendapatan dari situ walaupun nggak sebanyak dari korporat ya. Karena kayak saya sendiri juga kemarin lagi nggak bisa selama bertahun-tahun tuh saya nggak bisa apa namanya itu nggak bisa kerjakan full time gitu. Nah jadi sama ini saya ini baru tahun ini saya setelah tahun lalu tuh lamar bidang tech kan itu dari tahun lalu itu sudah 1.000 pekerjaan itu saya lamar itu nggak ada yang tembus sampai yang ini sampai saya tahu ini pekerjaan ini. Kalau buat pertanyaan tadi itu apakah kemarin pekerjaan yang terakhir yang saya keterima tuh bidang tech juga? Enggak. Itu saya bekerja di bidang desainer. Saya jadi design lead operation. Itu desain manager sih pada dasarnya. Desain manager. Jadi saya kayak menentukan ini misalnya ada revisi apa nih, klien yang minta apa, tapi desainernya ngomong apa gitu. Nah, nanti kadang kan soalnya jadi saya nih istilahnya kayak jembatan antara klien sama pelukis. Jadi pelukisnya jadi kayak misalnya bahasanya si klien ini agak gimana gitu. Jadi saya jelaskan juga ke pelukisnya gitu. Nah, kamu nanti ubah ya kumisnya kucing ini jadi 7. Soalnya nih orangnya pengen banget kucingnya tuh mirip sama kucingnya aslinya gitu. Nah, jadi gitu. Kalau habis itu kalau untuk sekarang saya tetap tetap di bidang tech itu saya ngajar multimedia di SMP-nya sih. Untuk yang pertanyaan tadi kayaknya sudah sih atau bagaimana mungkin atau kurang puas nggak apa-apa? Oke, Mas Habib, ini pertanyaannya masih banyak. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Mas Habib ya. Nggak apa. Oke, menurut Mas Habib, gimana cara menyeimbangkan agar solusi yang kita jual itu nggak terasa seperti a higher level of jargon, tapi di sisi lain tetap mudah dimengerti oleh awam. Oke, terima kasih ya Mas Sanuni. Terima kasih juga yang buat nanyakan ini juga pertanyaan luar biasa ya. Bukan pribadi, bukan apa, tapi nggak masalah juga tanya pribadi. Soalnya ini juga nih agak istilahnya kayak masih rumit kan bagi yang baru mulai nih juga. Pertama saya juga gitu, istilahnya bahasa manusia gimana sih yang kayak biasanya gitu. Nah, kita bahas yang rumit-rumit tuh kayak lebih enak gitu, nah karena sudah terbiasa kita bahas yang kayak pakai Laravel aja deh, ini kayaknya bagus pakai PostgreDB daripada pakai MariaDB kan bisa terhack atau apa gitu kan ya. Tapi kan itu pasti ribet juga, nih orang nggak bakal paham MariaDB itu apaan sih. Jadi gini, kita menghindarinya tuh bagaimana? Itu dengan cara kita hilangkan yang namanya teks-teksnya atau intinya bahasa pemrograman, hilangkan aja, nggak usah kayak ditulis pakai Laravel, pakai PHP, pakai kode igniter itu nggak usah. Mereka nggak ngerti, penting itu mereka sebut aja produknya apa, misalnya gitu, kasir,
kasir nih tampilannya lucu Pak, tampilannya mirip dengan kantor Bapak misalnya gitu. Nggak apa, kita jelasin aja. Intinya kita gini dulu, istilahnya kalau memang mau tuh kita bisa latihan dulu kan misalnya. Itu memang banyak trial bisa, karena pertama kali itu mungkin agak miss bahasanya kan, misalnya kita masih pakai jargon. Itu bakal rumit. Nanti kita bakal selanjutnya ada live action sorry, live role play. Itu nanti kita bisa coba kita bisa coba tes ya. Siapa yang pertanyakan ini nanti kita bisa, siapa yang berani ngomong itu nanti saya coba koreksi lah hitungannya, gimana biar bahasanya mempersimpel gitu. Nah, soalnya saya paham karena hitungannya yang bahasa yang kita biasa pakai tuh sudah beda dengan bahasa yang orang-orang awam. Tapi coba kita tanya deh kayak keluarga kita, teman kita, paham nggak kalau misalnya memang bahasa kayak gini, bahasa gini, nah non IT, bahasa gini, aduh ini apa sih? Itu tuh nggak apa kalau mereka sudah kayak gitu, berarti itu rumit, simpel nggak gitu, paham? Selain gitu kita coba cek aja sama teman, rekan atau apa yang nggak terlalu paham IT atau bidang kita, baru kita kayak coba tawarkan gitu. Nah, latihan aja nggak apa-apa, nggak ada salah latihan. Soalnya saya pertama kali juga, saya juga deh, kan kemarin kan, waktu itu saya dapat ilmunya dari kursus ya, kalau nggak salah kursus. Saya bukan saya yang kursus, tapi saya ada kayak mengerjakan tes kan. Itu tesnya itu salah satunya videonya dari sini, membahas yang over psikologi nih. Nah ini baru saya lihat itu ada 6 orang, semuanya itu direktur film, semuanya direktur film, semuanya itu orang sugih, orang kaya. Tapi mereka juga pasti gini, mereka masih pas disuruh praktek, coba tawarkan jasa kalian biar saya dengar sebagus apa. Nah baru semuanya yang saya dengar itu nggak ada yang bisa, masih pakai jargon yang ribet banget, ada yang kepanjangan kayak saya bantukan jual sosis Anda dengan angle yang luar biasa, dengan editan yang sekelas itu gitu katanya. Jadi istilahnya bahasanya tetap bakal ribet, itu butuh latihan. Yang bahkan orang-orang yang direktur film yang banyak duitnya itu aja bahkan nggak bisa, apalagi kita yang masih yang baru mulai. Jadi nggak apa-apa, intinya tuh coba-coba aja terus. Kalau coba tuh sama teman, sama yang kayak orang awam aja nggak apa-apa. Kalau menurut mereka kayak masih gini-gini, berarti masih ribet. Oke? Ada lagi kah? Oke, Mas Habib, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya masih banyak, Mas Habib ya. Oke, ini saya lanjutkan pertanyaannya. Boleh diceritain nggak, Mas Habib? Dengan segala teori Mas Habib, tapi kok sekarang kerja di area non-tech, kayak agak sayang aja gitu. Oke, terima kasih Mas Habib. Mas Habib, mungkin pertanyaannya kita lompatin aja yang itu ya. Oh, nggak apa-apa. Kita lompatin aja. Ya. Nggak, kalau saya jujur aja, saya juga tetap ada ngajar dan kedepannya juga saya bakal ketek lagi. Gitu, nggak apa-apa. Menurut saya sih hitungannya itu agak kepo kan. Menurut saya sih saya aja. Soalnya tahun depan bakal balik lagi dan saya juga tetap ngerjain hobi saya buat game itu kan masih jadi istilahnya masih gitu lah. Masih ada. Oke. Mau saya bacakan dulu atau langsung dijawab, Mas Habib? Yang selanjutnya kan? Kita mau bacakan yang pertama atau yang kedua dulu, Mas Habib? Yang pertama nih yang pertama dulu ya. Saya bacakan dulu ya. Ya, teman-teman juga mendapatkan pertanyaannya. Oke, dari paparan teori yang Mas Habib udah paparkan tadi, kenapa Mas Habib itu sekarang bekerja di bidang non-tech? Silakan. Oke, agak bagus ya pertanyaannya, kan istilahnya kayak sayang kan gitu, nah kemampuan teknologi nih, tapi kok malah buruk aja kan? Paham. Karena istilahnya sebenarnya saya jujur saya bisa pemrograman yang ada yang kayak bahas AI, bahas apa itu saya paham, saya kayak bosan gitu, padahal kan gitu. Saya bosan ngeliat pemrograman karena saya sebenarnya juga ada yang namanya kondisi namanya ADHD ya, itu buat saya agak bosan ngeliatin sekedar teks gitu aja. Nah, dan setelah saya coba-coba lagi itu kan setahunan itu saya lamar itu
bidang teknologi, entah itu pemrograman, entah itu project manager itu di luar negeri, di Jawa, di beberapa negara lain lah, itu nggak ada yang nembus. Saya pernah lamar juga jadi content creator, tapi itu yang di Eropa, itu remote juga nggak membuahkan. Dan pada akhirnya tuh saya kerja tuh keterimanya di, alhamdulillahnya ya, di guru PJLP di Balikpapan sini. Jadi saya jadi guru PJLP. Nah saya juga lamar sebenarnya informatika, informatika. Tapi kebetulan di sekolah ini butuhnya PJOK. Jadi pas saya dibagikan jadwal itu, saya dapat jadwalnya malah PJOK. Saya bukan tapi kayak ya sudahlah, kemungkinan terjadi, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, istilahnya saya sudah biasa gitu, nah dengan yang plot twist gitu istilahnya. Jadi, nah tapi dikarenakan saya juga ada passion di IT, teknologi atau apa, saya diminta sama kepala sekolahnya buat kalau bisa ngajarkan eskul. Nah, salah satunya itu multimedia itu. Dan ternyata ada apa namanya itu? Saya lupa apa namanya sebutannya. Ada hikmahnya kalau kenapa saya jadi guru PJOK gitu. Selain saya biar badan saya agak mendingan enaknya ya. Saya juga bisa, ternyata juga ada kemampuan mengajarkan, mempersimpel sesuatu itu gitu ke murid-murid. Dan alhamdulillahnya gitu mereka senang sama saya tuh, dia juga sudah. Jadi mungkin ke depannya juga ada kemampuan mengajar gitu Ibu saya mungkin ada ngasih tahu juga sih kalau memang saya bisa ngajar, cuma jadi gitu. Tapi kalau ke depan dikarenakan ini cuma sekedar kayak mencari relasi, kayak komunitas dengan komunitas Balikpapan Dev ini, sama juga kayak komunitas yang lain juga yang kayak di Jepang saya ada hubungin juga, masih mencari lah itu. Nanti ke tahun depan ada kemungkinan besar saya balik lagi ke teknologi buat mewujudkan tadi ekosistem tadi gitu. Oke. Sudah yang itu tadi. Oke Mas, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Mas Habib, boleh nggak diceritain ketika kita sedang melakukan sebuah offer psikologi dan biasanya respon dari pemberi tawaran itu gimana sih responnya setelah kita udah melakukan offer psikologi itu tadi? Nah ini oke, makasih. Ini pertanyaan lumayan bagus sih, tapi tadi saya juga jelaskan di situ kan tadi, yang di presentasinya juga tadi, kayak istilahnya gini, anggap aja Pak, deh saya langsung praktikkan aja deh. Nanti selanjutnya juga ada live role play-nya nanti saya coba jadi orang biasa lah. Nanti coba salah satunya nanti kita buka suara dan tawarkan produk kalian lah. Coba tapi gini aja, anggap aja gini, kayak ada yang datang nih. Misalnya jualan ini ya. Jualan ini. Permisi Pak, ini kayak kayaknya nih Bapak lagi jualan lagi jualan Firewing ya, misalnya Firewing nggak apa, jajanan ya. Saya bisa nih Pak, saya bisa nih Pak. Ini kan sepertinya Bapak belum ada ya Pak, belum ada websitenya sama nih zaman sekarang Pak. Ini kita bisa buat websitenya Pak. Websitenya ini kita bisa bagikan ke Facebook, ke Instagram, ke media sosial Pak. Nih jadi kita bisa dapat penjualan lebih banyak lagi Pak. Nah misalnya gini, aduh itu ngapain ya? Saya kurang paham gitu, banyak gitu, biasanya gitu kan. Pak, Bapak nggak perlu ribet Pak, Bapak perlu foto ini aja, foto produknya, cek gitu, baru Bapak tulis ini produknya apa. Nanti tinggal Bapak send lagi, baru Bapak kirim itu ke media sosial, nanti bakal ada yang beli Pak, langsung dari situ, langsung masuk ke rekening Bapak. Oh gitu ya, kebetulan kayak itu mahal kah kira-kira? Enggak apa Pak, ini kayak buat di awal, enggak apa kita aja Pak, kita diskusikan aja lah Pak gitu, anggap aja gitu. Nah itu yang biasanya gitu, mereka pasti kayak apa itu gitu. Nah baru kita kayak jelaskan aja metode simpelnya bagaimana yang bisa dipahami orang-orang. Nanti kita kita coba latihan deh. Oke, selanjutnya Pak, nanti kita latihan aja nanti yang itu. Oke Mas Habib, ini pertanyaannya masih banyak, tapi kita coba persingkat aja ya Mas Habib ya. Oh iya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ini saya jadikan 1 pertanyaan. Mas Habib, bagaimana caranya kita menghandle klien yang dia itu trauma tentang solusi IT? Misalnya karena udah bayar mahal gitu kayaknya, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasinya dia.
Jadi ketika kita mau ngajukan harga yang mahal itu, tapi lebih disempurnakan kayak gitu, dia terkadang menolak kayak gitu mas. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya jadi pertanyaan terakhir ya mas aja. Kemudian saat kita menawarkan sesuatu dengan harga sekian, kemudian corporate bilang tuh, ada kok yang lebih murah dari kamu, misalnya kayak gitu, dengan harga, dengan fitur sekian. Itu gimana cara kita menanggapinya? Mas? Silakan. Oke, oke, pertama ya, Mbak. Terima kasih, Pak Ane. Ini ada Syauki si tampan. Oke, shout out. Nah, jadi eh kita gimana cara menghandle klien yang trauma dengan solusi IT karena yang sebelumnya mahal nih, tapi nggak sesuai ekspektasi. Tapi kita menawarkan lebih mahal lagi, tapi dengan lebih sempurnakan. Nah, gini, lebih disempurnakannya ini itu menurut Anda atau menurut mereka? Simpelnya gitu. Kalau misalnya memang tadi seperti yang saya ajarkan tadi itu kan hitungannya eh, kita nggak bisa berharap mereka langsung percaya. Misalnya gitu, kita bantu dulu mereka dengan solusi yang agak murah atau mereka istilahnya kayak nawarkan cuma segini budgetnya. Ambil dulu, nggak apa-apa. Misalnya gitu, kok kita nggak bisa full budget misalnya. Kita nggak ambil dulu, baru kita misalnya apa yang kita kerjakan itu fungsional dan itu berfungsi dan itu istilahnya kayak oh bagus nih bisa dipakai long term atau kita buat aja kayak istilahnya kayak setengah fiturnya aja nggak apa-apa kan istilahnya setengah fiturnya baru kayak Pak bagaimana Pak bagaimana aplikasinya sudah bisa bisa dijalankan kalau mereka bilang misalnya mereka bilang oh ya bisa Pak makasih loh gitu nanti pasti mereka akan nanya lagi ini bisa nggak ya nambah fitur ini gitu oh bisa Pak tapi mungkin ada biaya tambahan dan ini untuk menyempurnakannya kita bisa bla 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 gitu. Nah, saya belum ada di idenya sih, tapi kemungkinan besar itu intinya kalau dari saya, kalau orang yang trauma itu kasih kepercayaan dan kasih kasih apa namanya istilahnya, kasih aksi yang dikit nggak apa, nanti perlahan mereka bakal buka sendiri. Istilahnya kalau mereka ada budget, nanti bakal balik ke sekalian juga kan hitungannya. Kan istilahnya sudah program dari kalian juga, walaupun itu program masih kayak seperempat jadi, nanti kan pasti mereka juga minta sempurnakan itu, nama fitur, nama apa gitu. Misalnya kayak kasih dulu yang kecil, nanti kasih kasih paket lainnya. Oke? Lanjut tadi apa? Saya lupa. Oke, lanjutnya, jadi ketika kita menawarkan sebuah produk, gitu kan ya, misalnya POS. Nah, Hmm. ternyata ketika kita tawarkan sebuah POS itu dengan harga harga sekian, tetapi corporate ini bilang ada yang harga yang lebih murah loh. Nah, itu gimana cara kita eh, menanggapinya? Nah, Cara si yang satunya. menawarkannya. Oh ya. Betul. Ini luar biasa juga sih pertanyaan. Ada beberapa juga yang unggulan nih nanti lah ini dulu. Saya yang agak top dulu. Tadi mana ya tadi? Aduh, yang tadi itu kalau itu saya kebetulan kemarin ada saya dapat juga klien ya belum dibayar sih kliennya itu kebetulan mereka minta POS bilangnya mereka masih ngomongnya kasir dan kebetulan juga yang saya bilang tadi tuh yang kayak saya kurang ngerti Pak yang kayak gitu intinya bisa gitu barangnya gitu ini tuh bisa buat absen bisa buat mencatat catat catat keuntungan itu saya sudah cukup menurut saya gitu nah gitu jadi istilahnya saya nggak bisa pakai jargon kemarin. Nah, kebetulan kemarin tuh mereka membandingkan itu dengan aplikasi yang sebulannya bayar 50.000 aja. Nah, gitu misalnya. 50 istilahnya kayak aplikasi dari itu. Nah, tapi gini, saya bilang deh, gini Pak, tapi kalau memang pakai aplikasi itu setiap user, setiap pengguna entah itu kasir, entah itu pelanggan yang login yang bisa entah kenapa bisa login atau tukang tukang kebersihan kalau selama mereka bisa punya akses ke situ, mereka bakal bisa menghapus rekapannya Pak gitu. Kita bisa bandingkan fiturnya gitu nah. Ada yang lebih murah nih, tapi fiturnya masih kurang aman misalnya gitu. Kita jadikan istilahnya tawaran dengan yang aman misalnya, tapi ada security yang lebih bagus Pak ini, anti hack, anti bocor, nggak kayak Komdigi itu maksudnya maksudnya gitu, anti bocor nih Pak, jadi nggak bisa dilihat sama perusahaan lain. Oke, gitu. Pasti mereka itu bahasanya tuh keamanan, kemudahan, dan personalisasi. Misalnya personalisasi. Nah, anggap aja gini, POS ya tadi.
point of sale alias kasir. Misalnya kasir ini kafe ya, kafenya temanya kucing. Tapi kalau memang perusahaan lain itu dia nawarin cuma sekedar kayak tampilan AI aja, gambar AI, habis itu hasilnya cuma kayak asal login itu bisa ngapus rekapan gitu, misal cuma kayak nggak ada sistem, nggak ada anunya, kayak nggak ada kayak persentase keuntungannya, nggak ada kayak visualisasi datanya. Kan ada visualisasi data kan di sini, pasti orang mereka lebih suka ada visualisasi datanya. Misalnya Dorayaki sudah terjual 100 unit dalam sehari, berarti ini yang ini yang paling best sellernya gitu. Nah, itunya tuh tambahin fitur yang kira-kira nggak ada di mereka. Mungkin kita bisa nebak-nebak aja sih kira-kira, misalnya tuh kemungkinan besar mereka generik gitu. Nah, jadi kita tambahin fitur-fitur yang bahkan mereka nggak tahu kalau mereka butuh. Oke? Oke. Oke, Mas. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ini. Setelah itu kita akan closing. Bagaimana cara memvalidasi kalau yang kita bangun itu benar-benar menyelesaikan masalah, bukan cuma fitur yang terlihat menarik? Oke. Terima kasih, Pak. Ini juga bagus sih nih. Misalnya gini. Oke, kalau misalnya kalian bingung gimana fitur, kan istilahnya tadi saya cuma agak jelaskan itu fitur yang menarik. Nah, pain point ini itu fungsinya audit tadi. Misalnya gitu tadi, kayak yang tombol di websitenya itu malah nggak bisa diklik ini. Coba kalian ke Grand City, itu situsnya Grand City, nggak bisa diklik, website. Nah, jadi itu kita buat audit nih. Misalnya tombol yang ini nggak bisa. Jadi solusinya bagaimana? Pembuatan sistem brosur yang lebih yang dengan beberapa tombol yang langsung bisa beli aja propertinya gitu, anggap aja gitu. Itu kan lebih canggih lagi gitu. Nah, jadi itu ada lagi yang bagian newsnya nih nggak menampilkan berita terbaru, itu nanti bisa lagi peremajaan gitu. Itu kisahnya gitu, kita seleksi dulu, maksud saya itu seleksi dan periksa dulu apa mereka butuhkan gitu. Nah, itu istilahnya gini, misalnya anggap aja gini ya, security mau jadi security misalnya. Nah, kemarin tuh kebetulan dapat berita nih, kebobolan, misalnya mall kebobolan. Nah, pasti gitu, kita pasti jadi dengar kabarnya kalau mall ini kebobolan. Nah, jadi kita mau lamar ke mallnya itu. Jadi kita nggak mesti nyebut aja, kita nggak mesti nyebut kasus itu, kita tinggal nyebut aja kalau misalnya kita dapat mencegah kebobolan itu kembali dengan penyesuaian rotasi misalnya gitu. Itu bahasa simpelnya. Nah, ini kalau misalnya kita bahasa lain lagi, misalnya kemarin ada kebetulan beritanya nih, misalnya dana itu kebobolan, itu ada yang banyak banyak yang rugi ratusan juta gitu. Kita bisa juga nyebut secara halus kemampuan dengan penerapan metode ini yang saya tawarkan, kita dapat memperkokoh serangan kita dari serangan aplikasi ini, dari serangan cyber selama gimana sebenarnya, memperkuat keamanan kita sebesar 50% misalnya gitu, dengan menerapkan misalnya kayak triple authentication semacamnya gitu. Saya kurang cyber security, intinya tuh begitu. Misalnya kayak kalau memang kalian ada menemukan kasus atau kayak sesuatu yang misalnya gini, yang tadi yang kayak kasus atau kayak kekurangan sesuatu, kekurangan fiturnya, itu kalian bisa sebut. Ini kalau memang yang kalau brosurnya nggak ada tombol brosurnya nggak bisa diklik, mereka nggak bakal menjual apa-apa dari situ kan. Gitu. Misalnya kayak brosur itu kan penting, orang masih ngeliat, wah nih rumah ini bagus, saya kayaknya pengen beli aku. Tapi kalau memang mereka dari awal tombol klik itu nggak muncul apa-apa, ya apa yang mereka lihat, gitu kan. Bisa juga kayak misalnya kalian lihat misalnya sosial media mereka, misalnya pertama-tama tuh mereka ngepost sampai ribuan like, tapi perlahan-lahan tuh cuma 6 like, 2 like, itu kalian bisa sebut juga. Kayak setelah saya perhatikan lagi itu traksinya berkurang. Saya dapat pengalaman saya dapat itu istilahnya pengalaman saya dapat meningkatkan performa
sosial media sebesar 300% dari biasanya gitu. Intinya gitu, intinya penelitian aja dulu, nggak apa-apa. Sempatkan penelitian dulu, jangan asal tembak. Kita pahami dulu. Istilahnya siapa sih nggak mau dipahami? Gitu, oke? Baik, terima kasih Mas Habib Hmm. atas paparan ini. Teman-teman, kita aplaus untuk Mas Habib untuk paparan materi hari ini yang bertajuk Stop Making a Product, Start Selling a Solution, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah akhir dari sesi Permisi mas, kita. permisi mas. Hmm? Ini kayak saya ada satu slide lagi bisa kah? Boleh? Oke, boleh, silakan. Sebenarnya tadi Jika belum ingin. selesai ini. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua. Ini tadi sebenarnya ada live action role play, cuma kebanyakan saya juga sudah ada jelaskan di situ sih. Dari niatnya anu. Jadi saya kayak bakal kasih yang namanya langkah yang bisa dilakukan gitu nah. Jadi gini, ini contohnya aja. Ini berlaku buat siapapun ini, entah kalian baru mulai, adakah mas-mas yang kemarin tuh dia baru buat anu kayak baru belajar juga tuh kan, baru masukkan aplikasinya ke dalam Play Store itu, anu misalnya gitu. Nah, jadi itu pertama yang dilakukan itu adalah riset sekitarmu, identifikasi 3 bisnis, toko, perusahaan atau kafe atau semacamnya yang operasional masih manual banget, masih masih kayak tadi, masih kayak Pak Bambang yang anu yang ngetik manual, kadang kayak anu tempat es teh yang atau kafe yang masih nyatat gini mbaknya ngomong-ngomong gitu ribet lah istilahnya gitu. Kalau itu hilang kelar. Kalau ada yang nulis, ada orang lain yang nulis juga tapi sebenarnya itu nggak dipesan, itu rugi juga kasihan kan mereka. Nah gitu istilahnya datang aja kayak riset atau pura-pura beli atau intinya sambil nilai lah ini kira-kira kayaknya bakal butuh dari aplikasi POS gitu, anggap aja gitu, nilai aja. Habis itu revisi portofolio. Hapus daftar stek-stek kago dengan kalimat yang membantu X menyelesaikan Y. Nah tadi dia nanya sih kalau nggak salah saya lihat itu di situ dia nanya yang portofolio yang oke lah gitu teman kan, sama pain point. Nah gini, banyak kan mereka kan pasti menyelesaikan membantu perusahaan ini menyelesaikan masalah eh, tadi yang brosur tadi, bisa juga yang tadi rendahnya engagement di sosial media gitu juga, intinya gitu. Ada membantu juga, membantu meningkatkan 300% dalam bidang penjualan misalnya gitu. Mereka suka betul, entah kenapa HRD zaman sekarang suka betul. Dan mereka juga intinya kalau kayak gini tulis ya, tulisnya di email ya, usahakan tulis di email atau enggak di DM, tapi bahasanya sopan juga dan simple dan enggak terlalu panjang, usahakan aja. Nah, habis itu ada eksekusi proaktif, buat satu mikro audit atau solusi singkat, baru tawarkan dengan bahasa solutif. Nah, tadi saya bilang ada identifikasi bisnis kan. Nah, itu pasti mereka kayak, aduh ini kayaknya Mbak Anu deh, masih ngetik manual mbaknya tadi. Mbaknya masih ngetik manual, itu baru kalian tulis aja kayak di perusahaan ini misalnya perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Nah, itu mereka masih nyatat manual. Itu kita tulis di situ solusinya gimana. Baru setiap kali ada ngecek stok itu masih mereka, Mas Adit, masih anu kah? Masih adakah barang ini? Bentar ya aku cek dulu. Ribet kan? Nah, itu kalian tulis juga. Tulis aja. Baru solusinya begini, Pak. Nanti kalau kalian memang diminta, memang solusinya apa aja ya, Dek? Itu kirim aja baru. Itu sudah enak, sudah mereka istilahnya gitu, nanti baru diskusikan aja. Kalau enggak, kalau memang mereka minta ketemuan itu kok print aja, print gini baru Pak, ini penilaian saya gitu. Memang agak butuh ketelitian tapi intinya iseng-iseng aja, tanya-tanya gitu-gitu enggak apa-apa. Oke, kalau dari saya itu mari buktikan kalau dari daerah itu tetap bisa menang. Baik, baik. Terima kasih Mas Habib Abdullah Wahyudi udah memaparkan materi kita hari ini tentang Stop Making a Product, Start Selling a Solution. Untuk teman-teman yang masih hadir, tadi saya sempat mendrop sebuah link feedback. Mungkin bisa dibantu teman-teman, feedback dari teman-teman mengenai acara BPNDEF ini, agar kedepannya kami bisa mendapatkan masukan agar webinar-webinar yang akan datang lebih seru dan menarik. Oke, Mas Habib, kami ucapkan terima kasih dari BPNDEF sudah bersedia untuk mengisi materi hari ini, dan juga untuk panitia yang lain ingin foto dulu mungkin. Oh iya, foto.
Masih mute, Bisa Mas. share screen-nya, Mas? Oh ya, bentar, saya screen-nya. Oke, sip. Oke, silahkan di turn on kameranya untuk sesi foto. Oke, teman-teman bisa dibantu untuk di on cam agar kita bisa mengupload kegiatan kita ini di sosial media Balikpapan deh. Mas Habib kayaknya terlalu dekat deh, Mas. Oh iya, maaf ini kameranya kamera bang, kamera HP. Oh iya, sip, sip. Mas Mizuto nih agak-agak ini ya, misterius ya. Zigni, please. Oh ya, oke. Nyalakan lampu mau. Gelap ruangan. Iya. Oke, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita, teman-teman. Tunggu untuk event-event berikutnya. Insya Allah setiap 2 minggu Balikpapan BEM akan menyelenggarakan webinar seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Habib atas Sama-sama. paparan materinya hari ini. Teman-teman panitia juga saya ucapkan terima kasih. Teman-teman juga yang udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita tutup sesi webinar kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.